Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, Hadratul Mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin, senantiasa kita muliakan. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang ini Allah menghimpun kita di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke majelis ilmu, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat indah di dalam Al-Qur'an Karim yang bersesuaian dengan tema kita pada siang hari ini. Ayat yang agung yang Allah turunkan di dalam surah yang menjadi qanun, undang-undang kita di dalam bergaul dengan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman secara umum. Qanun, undang-undang pergaulan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan orang-orang beriman secara umum itu adalah surah yang berjudul Al-Hujurat. Kata Al-Hujurat diambil di dalam surah ini terkait dengan orang-orang yang mengabaikan adab tata krama sehingga memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat, dengan berteriak-teriak dari balik dinding kamar-kamar dari rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam suratil Hujurat ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alakum minar rasyidin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulullah, dan ketahuilah bahwa di antara kalian terdapat utusannya Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau dia harus mematuhi kalian, mengikuti apa yang kalian usulkan di sebagian besar perkara yang ada di antara kalian, la'anittum, maka itu justru akan memberatkan kalian, menyusahkan kalian, merepotkan kalian. Walakinnallaha, akan tetapi hendaklah kalian ketahui bahwasanya Allah lah habbaba ilaikumul iman, yang telah membuat kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan iman itu terhias, menjadi indah di dalam hati kalian, wa karraha ilaikum, dan Allah telah membuat kalian membenci al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan,
wa ja'alakum, dan Allah telah menjadikan kalian minar rasyidin, termasuk orang-orang yang lurus terbimbing. Sadaqallahul azim. Ayat ini ayat yang sangat agung, memberi gambaran kepada kita tentang anugerah Allah yang sangat besar. Yang pertama, anugerah adanya Rasulullah SAW di antara kita. Fisiknya di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu, spiritnya sampai di zaman kita pun Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dengan sunnah-sunnah beliau berupa perkataannya, perbuatannya, persetujuannya yang menjadi panduan keteladanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, nikmat Allah adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai yang menyampaikan perintah Allah dan memberikan suri tauladan kepada semua orang beriman. Tidak, justru sebaliknya, beliau harus mengikuti semua aspirasi orang-orang beriman, yang kalau semua aspirasi itu diambil oleh beliau sebagai pertimbangan, maka justru akan memberatkan orang-orang beriman itu sendiri. Yang ketiga, nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwasanya Allah memberikan kepada kita rasa cinta kepada keimanan, dan rasa cinta yang membuat iman itu beserta seluruh konsekuensinya berupa amal saleh menjadi terasa indah di dalam hati kita. Dan bahwa Allah menjadikan hati kita setelah dia beriman, maka ini menjadi hati yang pasti tidak suka kepada kekufuran, tidak suka kepada kefasikan, dan tidak suka kepada kemaksiatan. Dan terakhir, Allah menyebutkan nikmatnya, bahwa Allah menjadikan kita dengan semua nikmat itu tadi, keberadaan Rasulullah SAW, petunjuknya lewat beliau, cinta kepada keimanan, benci kepada keburukan. Ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terbimbing di dalam jalannya, jalan Allah as-siratal mustaqim, yang kita titik di dalam kehidupan ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kupas sedikit tafsir dan tadabbur dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Quranil Azim menyebutkan beberapa pendapat tafsir tentang ayat ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Yang pertama, maka kalau di kalangan kalian terdapat Rasulullah, janganlah kalian berkata-kata yang batil, berucap dusta, mengada-adakan sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab seandainya itu yang terjadi, maka Allah pasti akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkap apa yang sebenarnya dari apa yang kalian sembunyikan. Ini tafsir pertama. Jadi janganlah kalian mengucapkan perkara yang batil, mengada-ada, berbohong, apalagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
Karena kalau itu terjadi, Allah pasti akan menurunkan wahyu terkait hal tersebut, lalu membongkar apa yang kalian sembunyikan, sehingga kebenaran akan tampak nyata. Hakikat inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita simak di dalam sirah dan kita sambungkan dengan tafsir akhir surah At-Taubah yang sangat disadari oleh sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia tertinggal dari peristiwa yang disebut sebagai Perang Tabuk. Di dalam Perang Tabuk, ketika persiapan, ini disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Musim panas sangat panjang, kering, gersang, dan panas matahari sangat terik pada saat itu. Sementara kurma di Madinah sudah kira-kira menjelang panen, dan daerah-daerah di sekitar Madinah mengalami paceklik, sehingga kota Madinah sangat rawan dijarah oleh berbagai kabilah nomaden di sekitarnya yang kelaparan. Pada saat itu Rasulullah justru mengumumkan mobilisasi umum untuk berangkat ke Tabuk, wilayah perbatasan dengan Romawi, nun jauh di utara Arab. Maka pada saat itu menjadi ujian yang sangat berat bagi orang-orang beriman untuk memenuhi seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang munafikin mengajukan begitu banyak helah alasan untuk tidak ikut di dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Al-Quran menggambarkan dalam surat Taubah, kalau laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, seandainya tujuan yang hendak didatangi itu dekat dan perjalanannya mudah, lattaba'uk, maka niscaya tidak ada bedanya antara orang beriman dengan orang munafik. Semua akan ikut denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ba'udat alaihi musyuqqah, akan tetapi terasa jauh dan begitu sulit perjalanan yang akan engkau lakukan itu, sehingga hanya orang-orang beriman yang percaya penuh kepada Allah dan Rasulnya dan memiliki tekad baja yang akan bergabung bersamamu. Sementara orang-orang munafik pasti akan tersisih. Mereka akan mengajukan berbagai alasan untuk tidak ikut. Ada seorang tokoh munafik namanya Al-Jad bin Qais. Ketika dia menyampaikan izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ikut. Kata Nabi SAW, wahai Al-Jad bin Qais, aku selalu mendengar syair-syair keberanianmu bahwa engkau sangat ingin berperang dengan terlebih orang-orang Bani Asfar, orang-orang Romawi, orang-orang dari, ya orang Arab itu menyebut orang Romawi itu Bani Asfar, artinya kaum berkulit kuning. Jadi bagi orang Arab, orang Romawi itu berkulit kuning. Memang agak pelik mendefinisikan warna kulit ya. Kalau kita juga menyebut orang Asia Timur itu berkulit kuning. Padahal kadang-kadang kita ketemu orang Jepang itu kulitnya lebih putih daripada orang Barat yang kita sebut berkulit putih. Repot memang mendefinisikan warna kulit. Yang kita sepakati biasanya hanya yang warna hitam. Itu sepakat itu. Itu apa yang dikatakan Al-Jad bin Qais kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, engkau tahu sendiri, aku ini kan orang yang gampang tertarik pada wanita cantik. Dan engkau tahu sendiri, wanita-wanita Bani Asfar, wanita-wanita Romawi, matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya terang. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku di sana, niscaya aku akan jatuh dalam godaan, nanti aku malah melakukan dosa besar. Ya sudah ya Rasulullah, aku tidak usah ikut daripada aku nanti jatuh ke dalam dosa. Ini alasannya pintar. Ada juga yang mengatakan,
wahai Muhammad, kita berbagi tugas. Ini kurma di Madinah sudah menjelang panen. Kalau tidak ada yang memanen nanti busuk mubadzir. Kan mubadzir itu saudaranya syaitan. Saya pilih tugas jagain kota Madinah. Lagi pula ini musim paceklik. Rumah-rumah kami nggak ada yang menjaga. Kalau Madinah sampai dirampok suku-suku nomaden dari sekitar, siapa juga yang rugi. Jadi kami milih tugas jagain kota Madinah dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Nah, yang menarik, pada saat berangkat ini Allah memuji orang beriman yang berinfak. Ada yang hanya memiliki 1 sa', 2 sa', ada yang berinfak seperti Abdurrahman bin Auf meletakkan 40.000 dinar di pangkuan Nabi SAW. Ada yang seperti Sayyidina Utsman bin Affan membekali 3.000 orang berupa kendaraan, perbekalan plus nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga. Ada yang menyerahkan separuh hartanya untuk perjuangan, namanya Umar bin Khattab, dan ada yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita bisa bayangkan ya, Abdurrahman bin Auf itu infak 40.000 dinar. Besar apa sedikit? Besar. Infaknya Abdurrahman bin Auf. Sekali duduk itu. Tapi siapa yang lebih utama? Sayyidina Utsman. Kenapa? Infaknya barang jadi. Ini saking Sayyidina Utsman tidak ingin diketahui total berapa jumlah infaknya, maka dia belikan kendaraan untuk 3.000 orang. Dia belikan perbekalan untuk 3.000 orang. Dia sediakan nafkah untuk 3.000 keluarga. Itu lebih utama lagi. Tetapi itu dihitung-hitung ternyata belum mencapai separuh hartanya Utsman. Jadi yang lebih utama lagi Sayyidina Umar bin Khattab yang separuh hartanya diserahkan. Nah, separuhnya Sayyidina Umar itu banyak, tapi kalah utama dari harta yang lebih sedikit, yaitu hartanya Abu Bakar As-Siddiq yang semua diinfakkan. Para sahabat, Masya Allah, radhiyallahu ajma'in. Singkat cerita tentang Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab ketika dia menceritakan, aku belum pernah merasa lebih sehat, lebih kuat, lebih lapang, lebih longgar, lebih punya duit daripada menjelang berangkat perang Tabuk. Sehat, lapang, punya duit, punya perbekalan, sudah saya siapkan kuda yang terbaik. Tapi justru karena itu setan membisikkan ke dalam hati saya, kudamu yang paling bagus. Nanti kalau Rasulullah berangkat, kamu nyusul aja. Pasti ketututan, gitu ya. Pasti kamu bisa nyusul. Wong kudamu bagus. Dah, berangkatnya besok aja. Hari berikutnya ketika sudah niat berangkat, Rasulullah sudah berangkat kemarin. Setan membisikkan lagi. Biasanya Rasulullah itu sebelum berangkat ngecamp dulu di luar kota sehari semalam. Jadi ini masih belum jauh. Besok aja, nggak apa-apa. Pasti kesusul. Hari ketiga baru Ka'ab mencoba menaiki kuda menuju ke tempat arah yang ditempuh oleh Rasulullah. Itu pun ketika menaiki kuda, dia nggak bawa perbekalan, kuda doang. Ngecek gitu, Rasulullah sampai mana? Dia berharap Rasulullah masih ingatkan, ternyata tidak. Rasulullah kemarin berangkat langsung 14. Maka dia sudah nggak bawa perbekalan, mesti balik lagi. Setan berbisik lagi, pulang dulu ke Madinah. Masa mau nyusul nggak bawa perbekalan? Begitu sudah pulang ke Madinah, sampai ke Madinah, setan bilang apa lagi? Percuma, nggak akan tersusul kalau sekarang nyusul. Akhirnya dia duduk tinggal di Madinah. Ini cara setan yang disebut sebagai mengulur-ulur, taswif. Taswif itu dari kata saufa, nanti, sampai akhirnya kemudian setan mengatakan, kalau sekarang sih nggak mungkin kesusul. Salah satu pintu godaan setan itu namanya
taswif, membuat kita suka menunda-nunda kebaikan. Ada peluang infak, setan bilang, alah nantilah, tabungan belum cukup banyak buat infak. Nanti kalau ada agak banyak. Begitu sudah agak banyak, ternyata pintu infak sudah tertutup. Oh, dia sudah gak membutuhkan, sudah cukup dananya. Mau dialihkan ke yang lain, nanti ada bisikan lagi, oh jangan yang ini, nanti dulu, kumpulin aja yang lebih banyak. Itu namanya taswif. Dan itu yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Nanti. Akhirnya dia menyerah. Udah, gak usah nyusul. Keliling Madinah, baru ngeh dia. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya tertinggal bersama siapa? Wanita, anak-anak, jumpo manula, orang sakit. Kalau ada orang muda, sehat di kota Madinah saat itu, bisa dipastikan munafik. Sedih sekali. Sampai beberapa waktu kemudian akhirnya Nabi SAW kembali dari Tabuk. Satu persatu orang yang tidak ikut, yaitu orang munafikin, maju menghadap Nabi SAW menyampaikan alasan. Rasulullah, ya maklum, di rumah itu sekeluarga yang laki-laki kuat cuma saya. Nah, kalau saya tinggal, bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, siapa yang merawat? Ada lagi, semua mengajukan alasan. Tiba giliran Ka'ab bin Malik. Dia berkata kepada dirinya sendiri, kalau aku berdalih, bikin alasan kepada Nabi SAW, aku bisa bikin alasan terbaik yang tidak mungkin dibantah. Aku ini jago debat, aku ini jago diplomasi, aku ini orangnya kalau bikin kalimat, bahkan dalam bentuk syair, orang bisa tersihir, pasti percaya. Maka aku bisa nyusun alasan paling masuk akal. Tapi begitu melihat Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik berkata pada dirinya sendiri, wahai Ka'ab, sepintar apapun kau menyusun alasan, sepandai apapun engkau bikin dalih, kalau nanti Allah menurunkan ayat mengungkap kebohonganmu, malu kamu sepanjang hidup. Akhirnya Ka'ab bin Malik menghadap Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya lalai dan saya tidak punya alasan. Wahai Ka'ab, orang-orang lain datang dengan mengajukan alasan-alasannya. Engkau? Saya tidak punya alasan. Saya mengaku bersalah dan saya siap dihukum, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Beliau memalingkan muka, kemudian berkata, pulanglah dan tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Pulang. Dan hari itu Rasulullah memproklamasikan, kalau Ka'ab bin Malik mengucap salam jangan dijawab, kalau menyapa jangan digubris, kalau kemudian ngajak bicara nggak usah dilayani. Kaget. Ini hukumannya. Ya Allah, mendingan dicambuk daripada digini-ginikan. Terus dia tanya, siapa lagi yang mengalami seperti yang aku alami? Ada dua, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Jadi Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Oh, ini yang harus dialami. Baik. Kalau kita divonis suatu hukuman, itu kan kita bisa menyabar-nyabarkan diri. Misalnya vonisnya 50 hari, masih kurang 49 hari, masih kurang 35 hari, masih kurang 27 hari, masih kurang, gitu kan? Masalahnya, vonis kepada 3 orang ini tidak ada disebut waktunya, kapan akan berakhir. Kata Ka'ab, setiap kali ke Mesir,
Aku coba deket-deket ke arah Rasulullah. Aku duduk di saf pertama. Aku ucapkan salam kepada beliau. Aku lihat bibir beliau, perhatikan. Mudah-mudahan bibir itu bergerak menjawab salamku. Ternyata tidak. Aku tatap wajah beliau. Beliau memalingkan muka. Ya Allah, tidak ada yang lebih berat daripada dihukum dengan cara seperti itu. Singkat cerita, sampai hari ke-40, di hari ke-40 ada perintah baru. Hendaklah Ka'ab bin Malik menjauhi istrinya. Ketika disampaikan, Ka'ab tanya, harus aku ceraikan atau gimana? Enggak, suruh pulang ke rumah orang tuamu sampai Allah menurunkan keputusan. Maka Ka'ab bin Malik yang pergi dari rumah, dia bikin tenda di atas gunung, nunggu keputusan Allah. Hingga pada saat itu ada utusan di pasar Madinah bertanya-tanya, mana yang namanya Ka'ab bin Malik, mana yang namanya Ka'ab bin Malik, mana yang kanan. Saya, ini surat, terima. Dibaca suratnya dari Raja Ghassan, raja di daerah negeri Syam bawahan Romawi. Tulisannya, kami dengar sahabat Anda itu, yaitu Muhammad SAW, telah mengucilkan Anda. Datanglah kepada kami punya kedudukan tinggi di sisi Raja Romawi, di sisi Kaisar, maka Anda akan kami rekomendasikan. Lagi dikucilkan Rasulullah, datang tawaran untuk jadi pejabat tinggi di Kekaisaran Romawi. Kira-kira kalau kita jawabnya gimana? Peluang ini dialami Ka'ab merasa subhanallah, ini balak yang sebenarnya. Surat Raja Ghassan itu dia masukkan ke dalam api, dia bakar habis. Tabaraka Rahman, hari ke-50 orang datang, selamat wahai Ka'ab, turun keputusan Allah, kalian diampuni. Sujud syukur, pakaiannya dihadiahkan, lupa kalau itu pakaian satu-satunya. Sampai harus pinjem ke tetangga untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka Rahman. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini tafsir pertama, dan ketahuilah bahwa di antara kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang kita tidak hidup bersama Rasulullah? Sama, karena Allah berfirman, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sebab kalian wahai umat Islam kelak akan menjadi saksi atas seluruh manusia, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelak akan menjadi saksi atas kita. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan? Tergantung kita bagaimana sikap kita kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di kalangan para sahabat, maka karena berinteraksi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa dipersaksikan oleh Rasulullah, bohong pasti ketahuan, Allah pasti turunkan ayat. Kita jangan merasa aman, karena kalau kita mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membuang sunnah-sunnah beliau, kita menjauh dari teladan beliau, maka Rasulullah kelak di akhirat akan menjadi saksi untuk kita. Jangan sampai beliau menjadi saksi yang memberatkan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Rasulullah bersaksi atas kita dan beliau meringankan kita. Ketika misalnya ada gugatan-gugatan, ketika misalnya ada tuntutan-tuntutan bahwa dosa kita banyak, baik dosa kepada Allah maupun dosa pada sesama, kita sangat berharap Rasulullah datang membela kita dengan mengatakan, ya Allah, dia umatku, dia mengamalkan sunnahku, dia berhak atas syafaatku. Ini pembelaan yang kita harapkan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka mari apa yang kita ketahui dari sunnah Nabi SAW itu diamalkan, karena dengan begitu kita bisa berharap Rasulullah akan menjadi saksi yang meringankan
kita. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kata Allah, kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kalian, mentaati aspirasi kalian di dalam sebagian besar dari perkara, maka itu akan memberatkan kalian. Karena memang kadang-kadang sahabat yang terlalu bersemangat, bahkan dalam soal yang terbaik, yaitu soal ibadah sekalipun, itu bisa memberatkan dirinya dan memberatkan orang lain. Ada 3 sahabat menghadap Nabi SAW. Orang pertama berkata, "Ya Rasulullah, saya sangat ingin fokus ibadah kepada Allah. Maka saya ini senangnya sholat. Mulai saat ini saya setiap malam akan sholat dan gak usah tidur. Sholat malam saya mulai ba'da isya, selesai menjelang subuh." Orang kedua berkata, "Kalau saya Rasulullah senangnya puasa. Maka mulai saat ini saya akan puasa terus tiap hari tanpa jeda ya Rasulullah." Orang ketiga berkata, "Kalau saya supaya fokus ibadah ya Rasulullah, saya gak pengen menikah, gak pengen berkeluarga, gak pengen berumah tangga, karena itu pasti mengganggu fokus saya dalam beribadah." Apakah Rasulullah mengiyakan? Enggak. Lau anittum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam ngikut saja apa yang dikatakan oleh orang-orang ini dalam perkara ibadah, akan merepotkan kita, akan memberatkan kita. Tapi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alastu atqakum? Bukankah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian? Kata para sahabat itu, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Bukankah aku salat tetapi aku juga tidur? Bukankah aku puasa tapi aku juga berbuka dan berjeda dalam puasa? Tidak setiap hari. Dan bukankah aku menikah? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fannikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka menikah itu, berumah tangga itu, berkeluarga itu bagian dari sunnahku. Siapa tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golongan. Jadi hadis itu asalnya dari orang yang pengen ibadah. Maka saya sering mengatakan, meninggalkan nikah karena ibadah saja dimarahi Rasulullah, apalagi meninggalkan nikah karena maksiat. Ini Masya Allah, luar biasa agama kita ini. Jadi lawannya tumpakisir minal amri lawannya. Soal ibadah, kalau kemudian yang jadi standar adalah orang lain, maka akan memberatkan umat. Tapi standar kita adalah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat junior namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Diadukan oleh ayahnya Sayyidina Amr bin Al-As kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ya Rasulullah, anakku ini sudah kunikahkan dengan gadis Quraisy yang paling cantik dan paling kaya, tetapi dia ini mengabaikan istrinya. Setiap hari dia beribadah terus. Tolong ingatkan dia ya Rasulullah. Maka anak itu dipanggil, "Hei Abdullah, bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran?" Dulu para sahabat kalau ditanya bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran, itu sekaligus sebenarnya ditanya bagaimana sholat malammu, karena mereka biasanya membaca Al-Quran di dalam sholat malamnya. Abdullah bin Amr bin Al-As menjawab, "Alhamdulillah ya Rasulullah, saya khatam tiap malam." Jadi setiap malam itu khatam Quran, dibaca di dalam sholat. Kata Nabi SAW, "Jangan wahai Abdullah, hatamkanlah Al-Quran itu dalam sebulan." Kata Abdullah, "Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah."
Nabi SAW bersabda, kalau begitu hatamkanlah dalam 10 hari. Kata Abdullah, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hatamkan dalam sepekan. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu hatamkan dalam 3 hari. Dan jangan kurang dari itu, karena siapa khatam kurang dari 3 hari pasti tidak mengerti yang dia baca. Siap ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana kamu berpuasa ya Abdullah? Oh, tiap hari ya Rasulullah, saya puasa tiap hari. Jangan wahai Abdullah, berpuasalah cukup 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Karena ibadahnya umatku itu dinilai 10 kali lipat dibanding umat lain. Puasa 3 hari setiap bulan itu setara dengan puasa sebulan penuhnya umat yang lain. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah 2 kali dalam sepekan, hari Senin, hari Kamis. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Dawud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak. Kata Abdullah, baiklah kalau itu yang engkau kehendaki. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengamalkan itu sepanjang hidupnya sampai beliau berusia 80-an lebih. Lalu beliau menasihati anak-anak muda, hei anak-anak muda, mumpung kalian masih muda, perkirakan usia tua kalian. Aku sebenarnya nyesel kenapa dulu gak ikut kata-kata Rasulullah. Sebenarnya kalau ikut kata-kata Rasulullah kan ringan, sebulan puasa 3 kali, sebulan khatam Quran sekali. Untuk umurku sekarang itu masih kuat. Tapi karena dulu aku terlalu bersemangat, harus khatam Quran tiap 3 hari, harus puasa Daud, ya gimana lagi. Dan ini menjadi berat di usiaku yang sekarang. Padahal sebenarnya istiqomah lebih baik daripada terlalu semangat di awal tapi endingnya berkurang. Jadi daripada waktu muda terlalu semangat, ibadahnya banyak, tapi nanti kalau sudah tua nggak kuat lagi, itu namanya mengalami penurunan. Padahal kita pengen husnul khotimah. Mendingan sedikit tetapi kontinu, terus menerus. Inilah sababul wurud dari hadis Nabi SAW bersabda, khairul a'mali wa ahabbuhu ilallahi adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling baik dan yang paling dicintai Allah bukan yang paling banyak, tetapi yang paling dawam, kontinu, terus menerus, dilestarikan, dijadikan rutin, istiqomah, meskipun kecil, meskipun sedikit. Masya Allah. Maka dalam ibadah kita ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kalau ikut Rasulullah. Karena agama kita ini saking longgarnya, dikatakan kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati batlan hatta yaqumud dalilu yadullu alal amri. Asal hukum dalam ibadah adalah tidak boleh dilakukan sampai tegak dalil menunjukkan bahwa itu diperintahkan. Jadi kalau soal ibadah nggak usah dilakukan sampai jelas bahwa itu diperintahkan. Maka ibadah itu banyak apa sedikit? Yang mahdhah sedikit, karena nggak usah dilakukan kecuali diperintahkan. Dan nggak usah nambahin. Saya itu kalau subuh rasanya syahdu, kalau sholat cuma 2 rakaat kok kurang ya. Makanya sholat subuh saya itu sekarang 12 rakaat. Nggak usah nambahin. Kerjakan sesuai perintah. Mudah. Yang enak, wal aslu fil asya'i al ibahah hatta yaqumud dalilu yadullu ala tahrim. Kaidahnya, asal dalam segala sesuatu selain ibadah adalah boleh sampai tegak dalil menunjukkan bahwa hal itu diharamkan. Jadi kalau selain ibadah apa-apa
boleh sampai ada dalil tegas menunjukkan bahwa itu diharamkan. Aman. Makanya meskipun bakso yang jual tetangga sebelah tidak ada sertifikat halalnya, tapi boleh tidak makan di situ? Boleh, asalkan kita tahu benar itu halal. Asal dalam segala sesuatu itu boleh. Makanya dulu saya itu mengusulkan di Indonesia ini jangan sertifikasi halal, tapi sertifikasi haram. Kenapa? Karena kaidahnya semua halal kecuali yang haram. Harusnya sosialisasinya kepada yang bikin produk haram agar mereka mencantumkan label haram. Yo nggak mau masa produknya dikasih label haram. Loh, kalau bikin barang haram ya harus jelas bahwa konsumennya non muslim, clear. Kayak Singapura. Di Singapura itu labelnya halal haram jelas. Sehingga ya kalau Anda bikin produk kok jelas ada unsur haramnya, jangan coba-coba memasarkan dan beriklan di kalangan muslim, kan gitu. Kalau Anda pengen jualan ke muslim, maka Anda harus halal, gitu, clear ya. Jadi menurut saya memang yang tepat itu sertifikasi haram, bukan sertifikasi halal, gitu. Ya sekarang darurat ya udah gimana lagi, kita yang ngalah gitu ya, belanja ke warung nyari-nyari halal MUI gitu ya. Sebenarnya kan ribet itu. Harusnya kita itu nggak usah, pokoknya semua halal kecuali yang haram, kan gitu. Harusnya begitu. Ini kaidahnya. Kalau kita kembali ke kaidah seperti itu. Jadi karena kita ini mengikuti Rasulullah dari Allah, maka kita enak hidupnya. Karena apa? Soal ibadah minimalis, soal non ibadah longgar, kecuali tegak dalil menunjukkan haram. Itulah agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman, ciri fikih yang benar itu bahasnya rumit, hasilnya mudah diamalkan. Ciri fikih yang benar, bahasnya rumit, hasilnya mudah diamalkan. Ciri fikih yang error, bahasnya gampang, hasilnya rumit diamalkan. Jadi kalau fikih itu benar, mesti bahasnya daki-daki, tapi nanti begitu hasil, oh ternyata boleh. Contoh fikih yang benar itu bahas kok ada hadis Rasulullah kalau turun sujud lutut dulu, tapi ada juga hadis Rasulullah turun sujud tangan dulu. Mana yang benar? Oh, itu bahasnya panjang, dalilnya begini. Kesimpulan, dua-duanya pernah diamalkan Rasulullah, maka boleh. Kan gitu. Jadi rumit bahasnya, tapi nanti hasilnya mudah diamalkan. Ini ada hadis Rasulullah melarang kencing, buang air besar, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis Abu Hurairah. Ada hadis Anas bin Malik, aku membawakan air untuk Rasulullah yang sedang buang air dan beliau buang air menghadap kiblat. Loh, ini gimana? Maka fikih bahasnya rumit, tapi nanti hasilnya mudah diamalkan. Misalnya apa? Ini kok bertentangan ya hadisnya. Abu Hurairah bilang Rasulullah melarang buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat. Rasulullah atau membelakangi kiblat. Rasulullah, kata Anas bin Malik, pernah buang air menghadap kiblat. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Konteksnya Abu Hurairah cerita, kunna fi safarin ma'a Rasulillah. Kami dalam perjalanan bersama Rasulullah. Perjalanan zaman Rasulullah sudah ada rest area belum? Belum. Kalau begitu toiletnya toilet tertutup apa toilet terbuka, cari tempat sepi. Khala itu tempat sepi, nyari tempat yang gak dilihat orang. Maka kesimpulannya hadis Abu Hurairah, buang air besar, buang air kecil di tempat terbuka. Anas bin Malik cerita di mana? Di Madinah.
kunna fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di rumah Rasulullah SAW. Beliau buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Aku bawakan air untuk beliau beristinja. Berarti Rasulullah di tempat tertutup atau terbuka? Hadis Anas bin Malik tertutup. Kalau begitu larangannya lebih keras di tempat terbuka, misalnya di sungai atau di mana, jangan hadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tetapi kalau di toilet tertutup, maka diperbolehkan seperti yang dilakukan Rasulullah dalam kesaksian Anas bin Malik. Maka kalau kita masuk ke sebuah toilet, kok klosetnya menghadap kiblat, badannya nggak usah dimiring-miringkan, nanti malah najisnya kemana-mana, bahaya. Sudah sesuai saja menghadap sesuai arah kloset karena tempatnya tertutup, kan begitu. Jadi fikih itu cirinya bahasnya rumit tapi mudah diamalkan. Makanya dulu ada yang ulama itu gregetan kalau ada orang tanya itu terlalu mendetail kayak Bani Israel. Jadi ada Imam Asy-Sya'bi ditanya orang, wahai Imam, kalau saya sudah ada, kita berhenti sebentar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi cerita tadi ada orang tanya pada Imam Asy-Sya'bi, wahai Imam, kalau aku mandi di sungai, kemana aku harus menghadap? Ke arah kiblat atau membelakangi kiblat atau menghindar dari kedua arah itu? Dan bagaimana kalau aku tidak tahu di mana arah kiblat? Apa yang harus aku lakukan? Apa jawaban Imam Asy-Sya'bi, teman-teman yang insyaallah? Jawaban Imam Asy-Sya'bi, menghadaplah ke arah mana pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Jadi fikih itu memudahkan. Ini kalimat berikutnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Di sini ada dua anugerah Allah sekaligus. Satu, Allah memberi hidayah menuju iman. Tidak ada jasa kita sedikit pun dalam soal keimanan. Allah memperingatkan di ayat yang lain, jangan sebut-sebut soal keimanan, keislaman kalian. Bukan, itu bukan karena kalian punya kekuatan sendiri, bukan karena kalian hebat sendiri sehingga kalian bisa menemukan iman dan beriman. Bukan, itu anugerah Allah, itu nikmat Allah, itu karunia Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita cinta kepada keimanan. Ada orang iman tetapi dia tidak menikmati keimanannya. Dia tidak tenang dengan keimanannya. Sudah diberi anugerah hidayah, tetapi hidayah itu tidak terasa sebagai kebahagiaan. Hidayah itu terasa sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Lebih parah lagi, na'udzubillah, hidayah itu terasa sebagai gangguan bagi dia. Sayang ya gue Islam, loh kok sayang? Jadi kagak bebas minum apa namanya, miras oplosan misalnya gitu. Wah sayang deh gue Islam, loh kenapa? Jadi nggak boleh kumpul kebo Subhanallah. Ada orang, naudzubillahi min dzalik, yang mendapatkan hidayah, tapi hidayah itu tidak menjadi sesuatu yang terasa nikmat bagi dia. Maka ini anugerah Allah yang berlipat. Sudah diberi hidayah, lalu habbaba ilaikumul iman. Allah mencintakan kalian kepada keimanan. Manis terasa iman itu di dalam hatinya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dihiaskan indah, terasa indah sekali keimanan itu. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika di hadapan Raja Najasyi di Habasyah, dan ada orang-orang Quraisy mengirimkan utusan Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As yang belum masuk Islam pada saat itu untuk mendeportasi mereka kembali ke Mekah. Maka ditanya oleh Raja Habasyah, sebenarnya ada urusan apa di antara kalian sampai kalian lari ke negeri saya? Ada apa dengan kaum kalian? Maka jawaban Ja'far menunjukkan betapa indahnya iman di dalam hatinya. Apa kata Ja'far?
Tuan Raja, kami dahulu sesat tanpa petunjuk. Kami memakan bangkai, kami meminum darah, kami mengubur hidup-hidup anak perempuan kami melakukan berbagai kekejian, meminum khamr, berjudi, berzina, memakan yang haram, mengundi nasib dengan panah, menyembah berhala, memutus silaturahmi, berperang satu sama lain, berpecah belah. Mudah sekali kami menumpahkan darah. Lalu datanglah dari seorang yang kami kenal nasabnya yang mulia, kami kenal akhlaknya yang mulia, kami menggelarinya Al-Amin, orang yang paling terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Orang ini berkata kepada kami, mari tinggalkan berhala-berhala itu, kita sembah Allah semata. Sejak kami mengikuti seruannya, maka kami beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala. Kami memakan yang halal dan thayyib, yang bersih, menghindari yang haram. Kami menyambung silaturahmi, tidak memutusnya. Kami bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dan membantu sesama. Kami bersaudara dalam ikatan yang lebih kuat daripada ikatan darah, yaitu ikatan keimanan. Lalu kaum kami, wahai Tuan Raja, mengetahui kami beriman kepada Nabi ini, mereka merasa kepentingannya terancam, lalu mereka menyiksa kami, lalu mereka menyakiti kami, memaksa kami meninggalkan keyakinan ini, kembali kepada ajaran lama, sehingga kami diperintahkan Nabi kami untuk berhijrah. Dan beliau berkata tentang Anda, datanglah ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja, la yudlamu ahadun indah, yang tidak akan didolimi siapapun di sisinya. Maka kami datang ke negeri Tuhan karena itu. Masya Allah ya. Gambarannya Ja'far menunjukkan betapa dia mencintai keimanan yang datang ini, menceritakan betapa indahnya hidupnya sesudah ada iman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia menceritakan betapa dia benci, jijik kepada kehidupan masa lalu yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ini adalah anugerah yang luar biasa indah. Tanda keimanan itu sederhana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sederhananya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau kita bahagia karena ketaatan, karena amal saleh, dan kita sedih karena dosa, karena amal salah, mukmin. Orang yang bahagia karena beramal saleh, beribadah, taat, dan dia sedih ketika berdosa, bermaksiat, iman. Simple. Kalau kita bisa menemukan kenikmatan dalam ketaatan, itu level yang lebih tinggi lagi, indah. Kita sholat merasa nikmat, dengerin bacaan imam rasanya syahdu. Kita sholat, sujud, pengennya lama-lama, gak pengen ngangkat kepala, saking senengnya sujud gitu ya. Kita baca Quran, rasanya gak pengen berhenti, aduh enak banget gitu ya. Kita pengajian majelis taklim, rasanya seneng, bahagia. Itu artinya iman. Yang namanya iman tetap saja kadang-kadang ada lalainya, alpanya, godaan setannya, dorongan hawa nafsunya. Lalu kita melakukan kesalahan, lalu kita melakukan dosa. Tapi setelah ada dosa itu, hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya nyesel, hatinya tidak nyaman. Itu namanya iman. Sangat sederhana. Yang berbahaya dalam ukuran hidup kita, kalau ibadah tidak menenteramkan, kalau ibadah ketaatan tidak membahagiakan, tapi yang membuat kita bahagia yang haram, yang maksiat, yang rusak. Sama istri biasa baik, tapi sama yang non istri gampang tergoda. Ini bahaya. Sudah bahaya. Sama yang halal biasa aja. Sate kalau kambing kok biasa gitu. Tapi kalau babi guling kayak menarik banget. Bahaya.
Kalau kita sudah ketemu senangnya, ketemu bahagianya di barang haram, sementara kita tidak menemukan kebahagiaan, kesenangan di barang yang halal, ini yang membahayakan kita. Ini yang membahayakan kita. Makanya kita diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini, ya Allah cukupi aku bihalalika, dengan yang halal darimu, an haramika, supaya tidak merasa perlu pada yang haram, wa ghnini, dan limpahi aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga aku tidak merasa perlu minta-minta kepada selainmu. Masya Allah ya, doa ini indah sekali. Nanti dicari di Google doanya. Ya Allah cukupi aku dengan yang halal supaya tidak merasa perlu yang haram, dan limpahi aku dengan karuniamu supaya aku tidak merasa perlu dengan yang lain. Terakhir, wa ja'alakum minar rasyidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah menjadikan kalian termasuk orang-orang yang rasyid. Rasyid itu terbimbing. Rasyid itu lurus, on the track bahasa kita. Orang-orang yang on the track itu karena apa? Satu, tujuannya jelas. Orang kalau tujuannya jelas pasti on the track, nggak belok-belok, nggak mampir-mampir, karena tujuannya jelas. Kalau tujuannya tidak jelas, maka pasti belok-belok, mampir-mampir. Maka seorang mukmin tujuannya jelas. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari. Ini mukmin. Kalau tujuannya jelas, nggak akan belok-belok dimanapun tempatnya. Buya Hamka itu pernah didatangi seseorang. Ini kisah nyata yang luar biasa. Orang ini berkata, saya habis umroh Buya, luar biasa Buya. Ternyata ya Buya ya, di Mekah itu ada pelacur Buya. Astagfirullah, masa lo Buya? Di Mekah lo Buya, itu kok ada pelacur Buya? Apa kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala? Subhanallah, masa sih Pak? Saya baru saja safari dakwah ke Los Angeles dan New York. Ternyata di Los Angeles dan di New York itu tidak ada pelacur Pak. Masa Buya? Ya nggak mungkin, di Mekah aja ada, apalagi di Los Angeles dan New York. Apa jawab Buya Hamka? Kita ini memang hanya akan bertemu dengan apa yang kita cari. Meskipun perginya ke Mekah, kalau yang dicari begitu-begitu, ketemu nggak? Ketemu. Meskipun perginya ke Los Angeles, ke New York, kalau yang dicari Allah, ketemu nggak dengan yang begitu? Enggak. Maka kata para ulama, kalau hati senantiasa berniat baik karena tujuannya jelas, maka dia akan dipertemukan dengan orang baik, tempat yang baik, waktu yang baik, atau minimal kesempatan berbuat baik. Kesempatan berbuat baik minimal. Saat saya sudah berniat baik, kok ketemunya berarti kesempatan berbuat baik. Gitu kan, asal niatnya baik, maka kemanapun ketemunya yang baik. Wa ja'alakum minar rasyidin. Itulah orang-orang yang terbimbing. Terbimbing itu level tertinggi dari cintanya Allah. Dalam hadis qudsi, sebagai penutup, dalam hadis qudsi, hambaku mendekatkan diri kepadaku, yang paling aku cintai adalah dengan yang fardu. Jadi amal fardu itu amal yang paling dicintai Allah. Bapak Ibu jangan salah paham, karena sering ketemu hadis-hadis keutamaan amalan sunnah. Oh, kita ini semangat amalan sunnah tapi nggak semangat amalan fardu. Ada orang karena salah paham, dia lebih semangat sholat duha daripada sholat subuh. Ini keliru. Sholat duhanya kenceng, orang ini bikin kita terjamin rezekinya. Sholat duhanya kenceng, tapi sholat subuhnya malas. Ini namanya pakai sabuk, nggak pakai celana. Yang lebih penting celananya apa sabuknya? Celananya Pak. Maka celananya dulu dipakai, baru pakailah sabuk. Itu fardu. Karena nggak ngerti, nggak ngaji, buka puasa,
Aduh masih kenyang sholat isyanya di rumah aja, bentar habis isya kan masih ada kultum taraweh, berangkatnya jelang sholat taraweh aja. Lalu berangkat sholat taraweh, salahnya di mana? Nggak ikut sholat isya berjamaah. Hadisnya sholat isya berjamaah senilai qiyamul lail separuh malam penuh. Iya kan? Tapi karena nggak ngerti ilmunya, taunya sholat taraweh itu lebih utama, sehingga sholat isyanya di rumah, pergi menjelang takbiratul ihram sholat taraweh. Salah. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, syarat minimal dapat Lailatul Qadar itu simple, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nggak usah qiyamul lail, nggak apa-apa, yang penting isya subuh berjamaah. Kenapa? Isya senilai qiyamul lail setengah malam, subuh senilai qiyamul lail sepenuh malam. Jadi kalau isyaan sama subuhan berjamaah itu sama dengan qiyamul lail 1,5 malam. Tapi ini bukan berarti kalau begitu seperti pengajian Ustaz Salim kemarin, lebih baik isya sama subuh doang, nggak usah tarawih-tarawihan, tidur lebih utama. Enggak juga, kalau mampu silakan. Karena Allah berfirman, yang lebih aku cintai yang fardu, lalu dia tetap mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, maka aku akan mencintainya kalau aku sudah mencintainya. Rasyidin itu seperti apa, Pak? Kata Allah, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Selesai, paripurna. Itulah Rasyidin. Orang yang pandangannya, ucapannya, pendengarannya, langkah kakinya, tindakan-tindakannya semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bermula dari hormat kepada Rasulullah yang ada di tengah kita, menyadari sunnah-sunnahnya, mengikuti, karena kita ingin mudah kok dalam beragama seperti ajaran agama ini. Lalu kita cinta kepada keimanan, nyatanya beribadah itu mudah, bermaksiat itu susah, Bang. Banyak maksiat yang lebih mahal daripada ibadah, gitu kan, jelas ya. Maka clear, mudah. Maka dengan itu insya Allah, karena kita beribadah mudah, mendekati Allah dengan yang fardu, diamalkan yang sunnah-sunnah, maka Allah menjadikan kita orang-orang yang rasyidin. Karena kita cinta pada iman, tapi benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Jazakumullah khairan, demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.